Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuai tema gereja kita ya, masih The Fire and the Altar. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana api Tuhan, api hadirat Tuhan dan mezbah pujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Baik, sebagai ayat pembuka kita, hari ini kita akan baca dalam Kejadian 12 ayat 7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ya, ini ayat tema ya secara umum di IFGF seluruh dunia. Kita sedang belajar bagaimana membangun mezbah. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya." Jadi Abram ini sepenggal cerita tentang Abram dipanggil untuk keluar dari tanah kelahirannya untuk move ke tempat yang Tuhan akan tentukan nantinya. Dan kalau kita baca itu satu perikop tentang Abram, kejadian ini, itu Abram belum tahu mau kemana. Dan dia nggak tahu harus apa, tapi Tuhan bilang, ikut jo, pokoknya nanti ikut. Nah, sesuatu yang luar biasa Abram lakukan ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah di situ. Nah, hari ini kita mau belajar, mezbah itu kalau dalam perjanjian lama itu apa? Mezbah itu kalau dalam perjanjian lama itu bukti perjumpaan dengan Tuhan. Jadi para nabi, para tokoh-tokoh Alkitab ya di perjanjian lama itu, kalau mereka bertemu dengan Tuhan, itu mendirikan mezbah. Mezbah itu artinya perjumpaan dengan Tuhan. Berbicara mezbah berarti ada korban yang dipersembahkan. Berbicara mezbah juga berarti ada api Tuhan dinyalakan di situ. Berbicara mezbah berarti ada penyembahan dinaikkan. Tokoh-tokoh yang lain ya, seperti Musa, ya, Daud, bahkan di perjanjian lama, perjanjian baru masih ada tuh. Mereka mendirikan mezbah, cuman ketika Yesus itu mezbah pengertiannya sudah mengalami perubahan. Baik, next kita akan lihat. Kalau perjanjian lama itu berbicara mezbah, berarti tempat mereka melakukan ibadah gitu ya, berjumpa dengan Tuhan. Makanya bersyukur, berbeda sekali dengan orang Kristen. Orang Kristen nggak punya mezbah, nggak punya tempat sembahyang khusus. Karena apa? Yuk kita lihat. Next, dalam perjanjian baru, mezbah bukan lagi sekedar bangunan fisik. Tapi tubuh dan hidup kita adalah mezbah bagi Tuhan ya. Jadi tubuh orang percaya itu mezbah penyembahan pada Allah. Jadi bukan berarti salah membangun sebuah tempat ibadah, tidak. Tapi kita sebagai orang percaya harus bersyukur di dunia perjanjian baru ini Tuhan sudah menggenapi semua dan mezbah itu nggak perlu lagi didirikan. Jadi anak-anak Tuhan, jemaat FGF, nggak perlu lagi kalau berdoa, tunggu aku mencari ruangan khusus untuk berdoa, nggak perlu lagi. Connect with God, make disciples. Itu harusnya menjadi slogan, bukan slogan saja, tapi menjadi memang gaya hidup kita. Connect with God, every time, everywhere. Ya, Pastor Aaron, benar ya pengucapannya ya. Jadi connect with God every time. Connect itu nggak perlu namanya, coba Bapak Ibu connect Tuhan perlu ruangan khusus. Atau mesti, tunggu saya mau cari tempat khusus untuk connect. Nah kalau kalian pas butuh Tuhan pada saat itu, apakah nunggu connect dengan Tuhan dulu? Dulu sekali ya. Kita berdoa terus minta Tuhan penuhi dulu dengan Roh Kudus supaya kita, dulu sekali itu. Ingat sejak Yesus itu berkorban untuk kita tuh adalah mezbahnya Tuhan. Jadi di mana ya? Ini 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, yang sering lupa orang Kristen sampai hari ini adalah bahwa kita rempong-rempong membangun mezbah, padahal hidupnya itu adalah mezbah yang harus terus menyala apinya. Itu yang lupa. Hari ini kita ingatkan, supaya kita jemaat Tuhan. Sudah berapa lama Anda menjadi Kristen? Bahkan sejak lahir. Anda lupa bahwa Anda itu mezbah yang hidup.
Oke, lepas dari itu kita akan singgung sedikit dengan cepat tentang musik ya. Mengapa sih ibadah Kristen identik dengan musik? Why? Ini mesti tahu loh Bapak Ibu. Ditanya kenapa orang Kristen, kamu harus bermusik. Ya dari sononya sih, kalau ibadah dari kecil saya tetap bernyanyi dan bermusik. Nah ini, nggak tahu kan alasannya, menjelaskannya secara jelas pada orang nggak tahu gitu kan. Kenapa sih? Dan herannya ada jemaat Tuhan yang puluhan tahun ya di Manado pernah bertemu dan dia ngomong gini, kenapa sih itu habis nyanyi terus ngomong-ngomong sendiri, bermazmur? Kenapa sih ngomong-ngomong sendiri sampai ke apa maksudnya itu? Untuk apa? Ternyata dia mewakili banyak orang, mewakili banyak jemaat yang nggak tahu. Why? Kamu harus bermusik dalam ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kemudian di Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nanti next time kita bahas 3 ini ya. Kidung mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Nah itu menarik ini. Ternyata ada 3 macam nyanyian. Gak cukup hari ini kita bahas. Itu nanti pembahasan khusus. Next, bahkan dalam bait Allah ada imam, ada korban, dan ada pelayan musik. Orang Lewi waktu itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Musik adalah bagian struktural dalam ibadah, bukan pelengkap. Kita bersyukur sekali, FJ Tondano, secara fisik bangunan Tuhan berkati, dengan peralatan, fasilitas, dengan SDM yang luar biasa, musik. Tapi jangan sampai ini sia-sia. Ya, nanti kita bahas kaitannya dengan mezbah itu gimana sih? Oke, next. Dalam 1 Tawarik 25 ayat 7 begini. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, bla bla bla. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Ahli seni. Artinya tidak sembarangan bermusik. Tidak ngawur, tidak semaunya, tapi ahli seni. Seni itu yang menciptakan siapa, Bapak Ibu? Manusia atau Tuhan? Ingat waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan ngomong apa? Dan semuanya itu indah, estetis. Seni itu estetika. Berarti estetika, seni itu menciptakan Tuhan, betul ya? Jadi kalau kita berseni, untuk ibadah ritual kepada Tuhan, halal dong kita menyediakan sesuatu yang terbaik, betul? Inilah mezbah kita, ya korban kita. Kalau di zaman dulu yang dipersembahkan rage ya, itu potongan daging yang terbaik. Sekarang nggak perlu lagi Anda cari-cari, kita mau bangun mezbah, terus apa? Mau cari babi yang terbaik atau kambing terbaik untuk dibakar, nggak perlu. Sekarang harus kita sadari adalah Anda dan saya adalah mezbahnya Tuhan. Tinggal gimana kita mengaktifkan itu dan apinya itu tetap menyala. Oke, next. Jadi musik adalah bahasa penyembahan. Tidak semua itu bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Musik itu memungkinkan manusia untuk mengekspresikan sukacita. Betul ya? Kita sukacita di hadapan Tuhan kan gak mungkin, Tuhan aku sukacita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, gak mungkin begitu kan? WL mana? Shalom, hari ini kita sukacita, amin. Kan gak begitu kan? Pasti kan, shalom, ada sukacita hari ini, amin. Gak mungkin kan? Kita akan bersukacita masuk hadirat Tuhan. Yuk kita bersukacita. Gak begitu. Ekspresi pasti sukacita. Misalnya, Bapak di ring, na 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 na. Na 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 na. Kayak tadi kan sukacita toh? Gak mungkin na 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 sukacita. Ekspresi sukacita tuh ya sukacita, gitu kan? Dengan musik penyembahan kita bisa mengekspresikan sukacita. Bahkan mengungkapkan ratapan. Betul kan? Kayak tadi ada lagu ratapan nggak? Oh biasanya tuh lagu-lagu melankolis biasanya gini. Berkali-kali kau menolong. Ratapan. Berkali-kali kau kuatkan. Na, 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 na.
Saya nggak hafal lirik ya, karena saya pemusik, jadi alasannya pemusik nggak hafal lirik gitu ya. Musik itu menyatakan iman. Jadi kalau Bapak Ibu menyanyi dalam ibadah itu, ya sungguh-sungguh lah. Iman loh itu. Jadi coba di D. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau Anda tidak punya iman, nyanyi itu cuma sampai atapin aja. Tapi musik itu sebagai bahasa penyembahan dan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Next, contoh dalam Mazmur ya. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur ratapan, ada Mazmur syukur. Semua dinyanyikan. Jadi, zaman dulu ya, orang itu kalau baca Mazmur tuh kayak lomba MTQ. Pernah dengar lomba MTQ? Pernah nggak di sini? Atau memang pergaulan Anda cuma Kristen semua ya? Atau nggak pernah lihat itu? Kalau tetangga saya itu Kristen, non Kristen, baru Kristen lagi. Jadi satu lorong itu saya ingat paling 5 keluarga yang Kristen, selebihnya non Kristen. Jadi kalau lomba MTQ saya tahu itu kan, gimana cara membacanya gitu kan. Jadi Mazmur itu dibaca pakai rima gitu kan. Seperti orang kita itu kalau tetangga kita dari Katolik itu biasanya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi itu namanya Gregorian. Itu Mazmur. Ya. Nah tadi ada jemaatnya, kenapa sih habis nyanyi kok ngomong-ngomong sendiri? Yaitu bahasa karismatiknya penyembahan, bermazmur gitu kan. Kalau kita nggak ngerti artinya, pasti bertanya-tanya. Coba gini loh, apa yang terjadi kalau kita nggak ngerti, tapi kita melakukan? Coba, alangkah mirisnya ya dan naifnya ya. Kita nggak ngerti tapi kita melakukan. Jadi kita diberi kesempatan dan herannya WL dan Singer pun menjadi sebuah kebiasaan adat istiadat yang nggak ngerti juga. Begitu habis nyanyi, langsung haleluya. Oke, tunggu. Relevannya itu dipakai relevansinya. Apakah setiap ini harus begini atau itu enggak? Ini yang ngajarin siapa dulu itu ya? Nah, kadang-kadang jadi kaku kan. Sebuah ibadah sampai-sampai care group di warung bakso pun haleluya. Kalau di sini masih lumayan. Kalau di kota Jambi udah dilempar sama bakso gitu kan. Karena enggak relevan. Jadi relevansinya coba pakai gitu kan. Itu namanya bermazmur. Spontaneous song. Itu boleh kita lakukan. Ya serah silakan. Tapi apakah dengan tidak bermazmur, hadirat Tuhan tidak dirasakan? Itu salah. Nanti kita akan lihat itu sampai ke situ nanti. Oke, jadi ibadah Kristen menggunakan musik karena apa? Karena diperintahkan dalam Alkitab. Oke lah. Yang kedua, menjadi bahasa penyembahan kita. Oke lah. Terus menghadirkan Tuhan. Waktu itu orang-orang zaman perjanjian lama itu kalau mau bernubuat mereka harus bermusik dulu. Kemudian mempersatukan jemaat. Ya kan? Kita bisa bersatu kayak nyanyi kayak tadi itu. Bersyukurlah kepada dan sebagainya itu ya. Terus mengajarkan iman. Coba di F. Mengajarkan iman itu apa? Misalnya nih ya. Lagu ini. F. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasih, sama-sama ya, memulih hidupku, sungguh besar. Amin. Terus, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Bukti
ngerti kalau musik itu mengajarkan iman kepada jemaat, harusnya habis nyanyi ini tuh nggak ada keluhan, aku kok sakit hati ya sama dia. Aku kok merasa gimana ya? Kok aku masih jatuh dalam dosa ya? Aku kok masih menyakiti orang lain ya? Kok aku masih sama dengan kehidupanku yang lama ya? Padahal lagu ini mengajarkan tentang apa ini? Ini doktrin keselamatan ini sebenarnya yang diajarkan. Tapi jemaat kadang-kadang cuma nyanyi doang kan? Mulutnya nyanyi, musiknya bagus, tapi nggak ada perubahan hidup. Padahal musik itu tadi apa? Mengajarkan iman. Ini harus kita ketahui ya, Bapak Ibu setiap minggu nyanyi, care group nyanyi, acara duka nyanyi, ulang tahunan nyanyi, pernikahan nyanyi, semua nyanyi. Kayak orang India kan, sukacita tetap nyanyi, duka cita juga nyanyi, menari lagi orang India kan. Tapi kalau kita nggak ngerti maknanya, kenapa kita harus menyanyi? Menyanyi itu mengajarkan iman. Kalau khotbah saya diulang-ulang setiap minggu, orang pasti boring dan sudah juga ngomongannya itu terus. Tapi kalau nyanyi diulang-ulang nggak akan bosan ya kan? Justru iman kita semakin bertumbuh. Harusnya setelah kita menyanyikan lagu ini, kita terjadi perubahan hidup dong. Karena ini iman. No, sekarang gini loh. Kenapa anak muda zaman sekarang lebih suka ke tempat hiburan-hiburan daripada ke gereja? Kenapa? Karena di gereja nggak menarik. Dan di sana lebih menarik. Karena apa? Karena mereka sudah tertanam melalui musik-musiknya. Gereja gimana? Kalau nggak memperbaiki manajemen musiknya, ya jadi museum. Karena mereka lebih suka kepada hingar-bingar dan generasi mereka lebih suka kepada hal-hal yang generasi, ya sesuai generasi mereka. Kalau kita mempertahankan, udahlah pokoknya mau nggak mau kita begini, ya jadi museum lah gereja kita. Kita bersyukur, gereja ini enggak sih, kita bersyukur ini pelayanan musiknya luar biasa, tapi sebaiknya, nah coba nanti kita nggak sampai di sini saja. Kita akan pikirkan setelah ini. Coba next, mezbah. Tempat persembahan altar. Kita kembali ke mezbah ya. Mezbah dalam PL tempat umat mempersembahkan korban pada Tuhan. Dalam konteks ibadah masa kini, mezbah itu hati kita. Ibadah kita. Tambah musik yang dipersembahkan. Itulah mezbah kita. Jadi ada mezbah, ada api. Dalam musik ya, nyanyian itu bukan sekedar pengisi suasana. Tapi apa? Sarana mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kemudian wujud korban syukur dan penyembahan kita. Gak perlu lagi bawa rage. Gak perlu lagi bawa domba terbaik. Media perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Banyak kan pengalaman rohani yang dialami oleh jemaat ketika mereka beribadah. Mereka menyanyi, mereka menyembah Tuhan. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dulu perjanjian lama, nabi-nabi, para tokoh Alkitab berjumpa dengan Tuhan, mezbahnya menyala. Kalau api menyala itu artinya Tuhan ada di situ. Iya toh? Zaman sekarang nggak perlu begitu lagi. Atau masih ada yang berharap gereja ini nggak menyala apinya, ya kebakaran lah. Nanti ketelepon pemadam kebakaran. Nah, sebuah pertanyaan, apakah kita menyanyi sekarang ini sebagai rutinitas atau betul-betul sebagai penyembahan kita pada Tuhan? Atau nih, tim musik dan singer, kita melayani atau hanya tampil saja? Karena zaman sekarang tipis perbedaannya. Sebuah tampilan yang menarik, menyanyi dengan menyembah Tuhan itu hampir gak kelihatan. Krisdayanti suruh nyanyi lagunya AFJ Praise bisa nggak? Bisa banget dan bagus. Dan apakah itu sebuah bisa dikatakan sebuah penyembahan pada Tuhan? Belum tentu. Karena dia dipanggil hanya untuk menyanyi, ya kan? Teman-teman pemusik AFJ Praise, singer WL, apakah nyanyian musik kita itu sudah kita jadikan sebagai mezbah di hadapan Tuhan atau sekedar jadwal pelayanan dari Pastor Yoksin? Yuk kita evaluasi diri supaya mezbah itu betul-betul kita nyalakan dan kita persembahkan, bukan hanya sekedar menjadi
pelengkap dalam ibadah. Berikutnya, api. Ada api, hadirat dan kuasa Tuhan, fire. Jadi api dalam Alkitab itu melambangkan apa? Hadirat Tuhan. Ya, di Keluaran 3 ayat 2 itu tentang Musa waktu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ada di semak-semak dan api itu menyala, gitu kan? Kemudian pada saat Maleaki itu penyucian. Jadi di situ dikatakan Tuhan sebagai pemurni, ya. Orang dimurnikan tuh dengan apinya Tuhan, api Roh Kudus. Jadi api Roh Kudus itu bukan hanya terjadi saat perjanjian baru ternyata ya. Sejak perjanjian lama tuh api Roh Kudus sudah bekerja. Kemudian pada saat kisah para rasul ya, mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu dalam lidah-lidah api. Jadi api itu tidak datang tanpa mesbah. Ya. Jadi murid-murid waktu mengalami Roh Kudus, api ada di situ. Karena Roh Kudus tahu itu mesbah yang layak untuk dinyalakan apinya. Api Tuhan turun atas persembahan yang benar. Ya, waktu perjanjian lama, persembahan dikatakan diterima ketika api itu menjilat dan membakar persembahan itu. Zaman sekarang, api Tuhan turun kalau persembahan yang kita lakukan itu betul-betul benar di hadapan Tuhan. Maka api Tuhan itu menjamah kita. Apinya kelihatan enggak? Api Roh Kudus itu enggak kelihatan zaman sekarang, tapi dirasakan. Nah, next. Sekarang hubungannya apa sih? Mesbah dan api dalam musik ibadah kita itu apa? Mesbah tanpa api itu adalah ibadah yang kering dan menjadi formalitas. Pernah enggak merasakan sebuah ibadah kayak upacara, kayak sebuah seremonial menteri datang gitu kan? Dan itu kita tidak merasakan sebuah atmosfer yang kedatangan hadirat Tuhan gitu ya. Tapi hanya kedatangan hadirat pejabat gitu kan. Beda ya. Api tanpa mesbah itu hanya emosi tanpa dasar rohani yang benar. Contohnya gimana? Ya kalau kita menyanyi dengan luar biasa, fasilitas yang menyala-nyala, tapi tanpa mesbah, itu hanya sebuah emosional yang dipamerkan. Tidak ada dasar spiritualitasnya. Tidak ada dasar rohani yang kuat. Musik gereja yang benar itu harus punya keduanya. Struktur, yaitu mesbah. Latihan, harmonisasi, liturgi, itu sebuah struktur mesbah yang kita bangun. Apinya itu apa? Rohnya. Pengurapan, kehadiran Tuhan, itu apinya. Jadi, apakah kita nggak perlu ini liturgi? Ya perlulah. Selama ini 1 minggu, setiap minggu kan Bapak Ibu menjalani ibadah pakai liturgi nggak sih? Liturgi toh? Dari awal countdown dan sebagainya sampai sekarang firman nanti harus di sini. Itu liturgi. Jadi jangan bilang IFJ kok nggak ada liturgi. Siapa bilang? Liturginya, ya itu liturginya. Nggak tertulis, tapi ada di LCD gitu kan, atau LED. Jadi liturginya nggak ditulis di buku-buku lagi. Tapi di lagu-lagu yang kita nyanyikan. Coba, jadinya sama kan? Bapak Ibu ibadah di HOR, sama kan? Oh sama. Bapak Ibu ibadah di Makassar, di Surabaya, di Semarang, sama liturgi FCF. Itu bisa dikatakan struktur atau mesbah yang kita bangun menjadi sebuah mesbah yang nantinya api akan menyala di situ. Oke, next. Sekarang perannya apa sih pelayanan musik sebagai penjaga api? Dalam imamat dulu, imam itu bertugas jaga api tetap menyala. Kalau hari ini, pemusik singer WL itu penjaga api di mesbah ibadah. Nah tugasnya gimana? Ya menjaga kehidupan rohani dong. Bagaimana api mau menyala? Kalau penjaga apinya nggak ada fungsinya misalnya kan. Nggak bisa menjaga api tetap menyala. Doa, firman, dan tentunya perubahan hidup lah. Saya orang musik, saya tahu aransemen itu nggak gampang. Tapi kalau Anda hanya memikirkan aransemennya gimana, lagunya bagaimana, tapi Anda tidak pernah memikirkan bagaimana saya harus hidup, menyenangkan Tuhan atau tidak, berarti Anda hanya sekedar bukan penjaga api, penjaga aransemen musik. Bukan hanya latihan
musik, tapi latihan iman. Apakah dengan problem gesekan sana sini membentuk iman kita semakin setia pada Tuhan, atau kita malah menjadi orang yang pang maraju, sasadiki maraju, jemaat Tuhan tasontong sadiki maraju, ditegur oleh Pastor Dayoksin maraju, gitu kan? Itu berarti mesbah Anda belum siap untuk dinyalakan api. Membawa jemaat bukan tampil di depan jemaat. Jadi AFJ Praise ini yang Anda lihat tadi, menyanyi, bermusik itu kita membawa jemaat, membawa kita semua untuk memasuki hadirat Tuhan. Bukan Tuhan turunlah, nyandaklah. Kita kadang-kadang kita berpikir seperti gini ya, ibadah orang Kristen kok lama-lama kayak dulu-dulu orang baca mantra, bis komal kamil, boi jamil, cepulung cendil, gitu kan, terus baru muncul, Roh Kudus datang. Enggak begitu. Kita yang memasuki hadirat Tuhan. Iya toh Mazmur bilang apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan pujian, dengan syukur. Ini pemahaman yang salah masih banyak sampai hari ini. Kita mengundang Roh Kudus, 1, 2, 3, bluk hadir di sini, bum gitu ya. Bukan gitu. Yesus bilang kan, ngajarkan kan, Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Ya kita yang memasuki hadirat Tuhan sama-sama, ayo masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadiratmu, ya kan? Ada lagu begitu kan? Ke tempat kudusmu Tuhan, dan seterusnya. Jadi ya pemusik-pemusik pelayan FJ Praise hari ini juga kita belajar, kita bukan hanya sebagai pemusik, pemain saja, kita kendaraan loh ya, untuk jemaat itu bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Nah berbicara kendaraan kan berarti harus nyaman dong, iya kan? Kenyamanan itu bukan hanya sekedar nyaman, aransemennya bagus, tok. Suatu ketika kami ditegur oleh Pastor Jeremia Wijaya, Pastor tahu kan? Dia habis khotbah turun, dia bilang gini, bro, kalian harus evaluasi dan berdoa ya. Kenapa Pastor? Saya merasakan sesuatu yang gak beres. Padahal musiknya bagus banget. Gak beres apa Pastor? Sudah evaluasi aja. Betul loh, 2 tahun kemudian terungkap bahwa banyak dosa yang harus diakui di hadapan Tuhan dan pertobatan. Singkat cerita begitulah. Jadi gak ada gunanya kalau kita melayani dengan hingar-bingar dan dengan luar biasa tapi tanpa perubahan hidup. Nah hari ini sebenarnya saya mau bilang tentang bagaimana kita hidup gitu ya. Bahayanya gini yang harus kita hindari. Pelayanan berubah jadi pertunjukan. Fokus pada skill, lupa hadirat Tuhan. Terus mengejar tepuk tangan, ya kan? Bukan perkenanan Tuhan. Ya ini generasi kita nih kalau nggak dikasih pemahaman, bahaya. Mereka cuma nanti aransemennya gimana kak? Aduh sorry ya kak, ya aku mainnya jelek. Cuma sampai situ tok. Nggak pernah mengalami namanya kamu bertobat sungguh-sungguh. Ya menangis. Aku harus bertobat. Padahal aku suka dengan kegiatan itu. Ya? Percuma aja kalian hingar-bingar dan sebagainya. Besok kamu akses pornografi lagi. Akses slot-slot lagi. Ngabisin duit dan sebagainya. Terus Sabtu Minggu basuci lagi, Senin bakubang lagi, gitu kan? Ya nggak ada gunanya. Begitu kan dengan jemaat. Anda tuh mesbah, bersihnya cuma Sabtu Minggu saja. Senin sampai Jumat apain? Bikin sakit hati orang, ya kan? Menipu sana sini, akses hal-hal yang berdosa. Nanti Jumat Sabtu Minggu basuci lagi, ya nggak ada gunanya begitu. Tapi hari ini kita mau belajar, mesbah itu harus dinyalakan. Next, yang pertama, mesbah dimulai dari kesadaran bahwa kita itu milik Tuhan. 1 Korintus tadi ya, 16 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan hartamu, dengan duitmu, dengan tubuhmu. Tubuh kita ini, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kenapa saya bilang begini? Faktanya banyak sekali anak Tuhan yang hidupnya memang mesbah tapi mesbah nggak layak.
mesbah yang harus dimuseumkan. Tapi hari ini kita belajar, mesbah itu harus menyala apinya. Jangan dibiarkan begitu. Nah, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Next. Jadi kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Ya toh, ada lagu lagi kan? Dengan darah yang mahal. Apa lagi? Tiada noda dan celah. Percuma kalau kita selama ini sudah menyanyi tapi hanya menyanyi saja. Dan pengorbanan Yesus sia-sia. Mahal tuh, mahal. Saya kalau makan sama anak-anak saya tuh, Papa mau bayar nih mahal, tapi habisin ya. Kalau nggak habis sia-sia, rugi saya. Begitu juga dengan Yesus. Kamu selama ini udah tebus, tapi nggak menghargai. Mahal loh ini darahku dipersembahkan untuk dosamu yang nggak layak itu. Rugi. Yesus yang rugi akhirnya. Ya sudahlah, terserah kamu. Akhirnya gitu kan. Makanya hari ini kita diingatkan, mesbah-mesbahnya Tuhan, ayo kita nyalakan apinya. Sadari, kita bukan milik kita. Kita milik Tuhan. Kita tuh dititipin aja. Ayo, bikin tuh mesbah baik-baik ya. Malah kita bodoh amat. Rusak-rusak lah. Akhirnya rusaklah hidup kita. Ya toh? Dan tahu nggak, pemulihan itu lama. Saya celaka ini, berharap seminggu jadi 3 minggu. Tangan saya masih sakit ini. Dan untuk saya begini, lebih saya masih sakit. Pemulihan itu lama. Apalagi kalau kita sengaja, udah tahu itu nggak baik kita lakukan. Berbuat dosa itu seperti saya cilaka. Cepat sekali. Kalau Anda sudah percaya dan sadar ini, harusnya, oh iya, saya bait Roh Kudus. Berarti harus menyalakan api Roh Kudus dong, bukan api yang lain, betul kan? Dan mesbah dibangun ketika seseorang memberi ruang kepada hadirat Tuhan. Next, sudahkah kita memberi ruang untuk Tuhan? Atau ruang kita hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja? Anak-anak muda, apakah ruangan otak Anda itu hanya untuk pornografi saja? Hal yang sia-sia? Atau untuk kekudusan dari Tuhan? Bertobat hari ini, supaya mesbahmu itu bisa nyala. Karena mesbah bisa menyala ketika kita memberi ruang untuk Tuhan. Kalau kita nggak memberi ruang, nggak akan menyala itu api. Jangan dikira ini minggu-minggu Pantekosta, pencurahan Roh Kudus gitu ya. Terus kita bisa basuci ketika berdoa pencurahan Roh Kudus, nggak ada begitu. Dulu-dulu itu. Kalau kita sekarang berpikir begitu, berarti Anda menganggap Roh Kudus itu baru dicurahkan hari ini. Roh Kudus sudah dicurahkan dan di hidupmu itu sudah ada Roh Kudus. Seperti kita beli SIM card, kartu halo atau SIM card lah. Anda beli SIM card gitu kan. Di situ udah ada pulsa, data dan sebagainya. Tapi Anda nggak bisa dihubungin, ya kan? Sudah beli. Kok nggak bisa menghubungi, nggak bisa dihubungin? Kamu udah diaktifin belum itu? Oh belum diaktifkan. Ya pantas aja nggak bisa dihubungin dan kamu nggak bisa ngehubungin. Pertanyaannya, Anda ketika percaya Yesus itu sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Salahnya di mana? Kita nggak pernah aktivasi. Never activate. Please activate. Biasa kan? Silakan aktivasi ponsel Anda. Nah kita merasa bangga. Saya ke Kristen, saya pelayanan berpuluhan tahun. Sampai menghadirkan banyak orang-orang untuk. Oke, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan nggak sih? Perjumpaannya bagaimana ya? Gak memahami. Selama ini hidupnya tidak pernah aktivasi connect dengan Tuhan. Hari ini kita connect dengan Tuhan. Amin. Kita buka hati untuk Tuhan bekerja dan api mesbah Anda itu menyala. Nah, next. Yesus itu selalu jadi teladan loh. Yesus itu gak pernah ngomong doang. Yesus kalau mau dibilang, dia Tuhan loh. Tapi kenapa dia tetap berdoa? Ngajarin kita, buka ruang untuk Allah Bapa tuh bekerja. Waktu itu bisa aja Yesus kan, gue kan Tuhan, kan? Ngapain berdoa? Tapi Yesus memberikan teladan. Ayo. Makanya teladan kita satu-satunya ya bukan SBY lah. Tuhan Yesus lah. Iya kan? Apapun, kemanapun, dimanapun ya Tuhan Yesus lah menjadi kebanggaan kita. Jangan sampai kita, ya saya takut begini loh, Bapak Ibu nih keturunan orang Kristen dari dulu, ya sejak nenek moyang 5 keturunan. Tapi jangan-jangan begitu Anda
masa-masa kesusahan datang, kepercayaan iman Anda dipertanyakan loh. One day, Anda harus siap dengan ibadah yang tidak boleh seperti ini. One day, Anda harus siap dengan dilarang untuk menyebut nama Tuhan. Di luar-luar Sulawesi Utara sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi dari dulu. Ibadah tempat saya dilemparin orang, sudah pernah. Gereja masa kecil saya dibakar massa, sudah pernah. Jadi jangan terlalu nyaman dengan kondisi Sulawesi Utara, yang gereja 10 meter gereja, 10 meter gereja. Anda nggak pernah berpikir di Sumatera itu, kita menyanyi sama-sama di grup aja, mesti rumahnya ruang kedap suara, pakai AC, nggak bisa didengar dari luar. Setengah mati. Di sini Anda berteriak sampai 24 jam nggak ada yang risau kan. Tapi di tempat lain, membangun gereja, mau ibadah, beli ruko, di bawah harus disewain dulu Indomaret, di atas untuk ibadah. Kalau nggak gitu nggak bisa kita beribadah. Bersyukur Anda di sini, dan banyak kesempatan untuk connect dengan Tuhan sebenarnya. Jadi jangan sia-siakan itu. Next, sebagai mesbah, kita harus menjaga kekudusan hidup. Anda tahulah bagaimana menjaga kekudusan hidup. Menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan. Anda tahulah bagaimana itu harus menjaga. Saya nggak akan bahas detail harus begini. Menjadikan hidup sebagai tempat Tuhan bekerja. Jadi mulai sekarang coba sadarilah. Kalau kita mesbah, silakan Tuhan bekerja. Percayalah, kalau Tuhan bekerja, segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan. Next, seperti bait suci dijaga kudus, demikian juga hidup orang percaya harus dipelihara agar api Tuhan tetap menyala. Next, yang kedua, mesbah dibangun melalui apa? Penyerahan diri. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Next, mesbah selalu berkaitan dengan korban. Tuhan tidak hanya minta sebagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Jadi mulai sekarang jangan lagi begini ya. Hari Minggu tuh hidup kita milik Tuhan. Hari Senin sampai Jumat itu bukan milik Tuhan. Miliknya tempat lain itu kan. Jangan seperti itu. Penyerahan adalah dasar penyembahan sejati. Jadi jangan harap Anda itu beribadah 2 jam di sini itu sudah menjadi sebuah kebanggaan. No. Ibadah kita sejati itu ketika kita menyerahkan hidup kita. Dan mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita diuji. Apakah kita setia? Saya cilaka. Apakah kita saya bersyukur? Saya cilaka, apakah saya menghujat Tuhan? Kan? Disitu dilatih saya untuk tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Dan tetap mensyukuri Tuhan memberi keselamatan dan ada kesempatan besar untuk kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Apa bentuk penyerahan kita? Waktu, talenta, pikiran, emosi kita, masa depan kita. Jangan sampai Anda tidak berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk masa depan mereka dalam nama Yesus. Supaya apa? Supaya iblis gak tangkap. Anda pengen gak anak Anda itu sukses, madecer, masa depan cerah? Atau Anda bangga ketika anak Anda nanti jadi bandar narkoba atau menjadi pencuri ulung? Ada yang bangga begitu? Saya sih bersyukur banget ya, anak saya udah jadi bandar narkoba se-Eropa. Tuhan, bangga banget itu ya. Next, jadi hidup bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, tapi apa? Menyerahkan agenda pribadi kita kepada kehendak Tuhan. Next, cepat saja. Mesbah menjaga api rohani tetap menyala. Dalam perjanjian lama, api di atas mesbah itu tidak boleh padam. Demikian juga kehidupan rohani kita orang percaya zaman sekarang. Api rohani dijaga melalui apa? Doa, firman Tuhan, penyembahan, persekutuan, pelayanan. Iya dong, kita harus punya circle-nya, circle yang membangun iman dong. Jangan circle yang justru circle yang hidup tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas sekali. Pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Udah pasti itu. Berhati-hati. Supaya kita jangan soal saya punya iman besar. Hati-hati.
Tetap jaga supaya apimu tetap menyala. Yang keempat, mezbah, ini yang penting banget itu. Mezbah itu membawa transformasi hidup. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, next, musik dalam ibadah harusnya bisa menyentuh 3 bagian hidup manusia. Yang pertama tubuh kita. Iya, cinta-cinta tadi. Oh, lagu apa tadi? Coba di D minor ya, coba. Bersyukurlah kau bawa bergerak. Sampai sini itu hanya tubuh Anda. Oke, terus lagu tadi apa yang terakhir itu? Ya hidup, digejo. Ya hidup, selalu aja ya. Worship. Ada hari esok, sebab dia hidup. Terus kita sampai menangis. Oke, itu baru sampai jiwa saja. Jadi jangan harap itu sampai ke roh kita. Terus sebuah firman atau musik itu mengubah hidup tubuh jiwa roh kita itu bagaimana? Tubuh oke, jiwa oke lah, kita bisa merasakan keindahan, kenyamanan musik, aransemennya asik dan sebagainya. Yang roh gimana? Ada yang jawab pasti kan? Itu tahede-hede dang sampai bergetar-getar itu kan. Oh, sampai jirak-jirak, sampai malin tuang itu kursi dilempar-lempar itu kan. Itu baru roh terjadi. Bukan itu. Salah. Terus Anda sampai didoain goyang-goyang sampai kayak orang itu. Bukan itu. Menyentuh roh itu apa sih sebenarnya? Apa? Next. Ketika kita menjadi apa? Pola pikir diubahkan. Terus apa lagi? Karakter dipulihkan. Hubungan diperdamaikan. Hidup menjadi kesaksian. Kalau Anda cuma sukanya hingar-bingar, nangis pulang-pulang masih menyakiti pasangan, masih omongannya tidak memberkati, tipu sana tipu sini. Ya bukan itu. Berarti belum menyentuh roh Anda. Sudah, saya didoain Pastor Yoksin sampai tak goyang-goyang kanan. Bukan itu. Tapi pertobatanmu itu loh. Perubahan pola pikir itu. Jadi musik yang berhasil ya, penyembahan yang berhasil itu bukan Anda tahede-hede sampai jam 3 pagi, bukan. Tapi pertobatanmu itu loh. Jadi jangan menjadi seperti video ini, coba cek, video ini jalan nggak ya? Jadi nggak ya? Nggak jadi ya? Ada? Jangan habiskan waktumu untuk mengubah seseorang tidak mau berubah. Coba diklik, nggak jadi, ya sudahlah, kalau nggak jadi, nggak apa-apa. Oh ada itu. Oke, cukup. Ada yang seperti ini? Jemaat Tuhan? Yang sukanya nggak mau bertobat. Ya sudah, kalau kayak gitu sih diserahkan ke tangan Tuhan aja. Tuhan lakukan sesuatu deh. Dan jangan sekali-kali Anda berharap begini ya. Kok kamu nggak berubah-berubah sih? Jangan. Perubahan itu bukan karena Anda loh ya. Kita sendiri. Perubahan itu terjadi karena kita sendiri yang mau rubah. Jangan paksa untuk orang lain berubah sesuai kehendak kita. Tidak. Kita disadarkan, membantu menyadarkan untuk dia tuh mengalami perubahan. Jadi, next, tanda orang memiliki mezbah itu apa? Harusnya apa? Haus akan Tuhan dan mudah bertobat.
memiliki kasih, setia dalam ibadah, ya dong, menjadi terang bagi sekitar. Jelas kan? Jadi kalau Anda susah untuk bertobat, berarti memang mezbah Anda karatan. Mesti diperbaiki dulu mezbahnya, supaya api itu bisa menyala. Next, Mazmur 51 ayat 19. Ternyata korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan yang remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Coba ya. Hati yang hancur, penuh penyesalan. Di F itu? Hati yang hancur, penuh penyesalan, Engkau berkenan, Engkau berkenan. Lagu lama sekali ya Bu ya. Mungkin generasi sekarang nggak tahu loh gitu ya. Frankie Siombing punya itu. Jadi ternyata persembahan yang layak di hadapan Tuhan tuh hati yang hancur. Bukan hati yang hancur, hancurkanlah hatiku sayang, hancurkanlah. Bukan begitu. Tapi penyesalan akan dosa. Bapak Ibu pernah jadi anak-anak kan? Kalau Anda melakukan kesalahan, betapa takutnya sama orang tua, itu tuh hati hancur tuh. Aduh, mama pasti mau marahin saya. Pasti mama gak mau bicara sama saya. Itu hancur hatinya itu. Dan itu ketika mau bertobat, Tuhan tahu, kamu pasti hancur hatimu kan? Bertanya-tanya, apakah aku masih menerima kamu atau tidak? Kan begitu. Daud nulis ini, waktu dia berbuat dosa sama Batseba. Terus dia datang pada Tuhan dengan banyak pertimbangan. Aduh, Tuhan masih mau terima saya enggak ya? Tuhan masih berkenan pada saya enggak ya? Tapi Tuhan bilang apa? Hati yang hancur, itu persembahan yang paling baik di hadapan Tuhan. Artinya apa? Pertobatan dan penyesalan itu lebih berharga dari rage, dari daging, dari apapun, dari duit Anda yang persembahan ke gereja. Tidak. Tapi pertobatanmu itu justru yang terindah di hadapan Tuhan. Oke, ketika hidup kita menjadi mezbah, maka hadirat Tuhan akan memenuhi hidup kita. Amin. Ketika Tuhan mencari mezbah dari batu, Tuhan itu tidak mencari mezbah dari batu, tapi hati yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Oke. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin terlalu panjang, tapi saya percaya hari ini kita belajar dari membangun mezbah. Kita tuh mezbahnya Tuhan.